Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Telkom Indonesia, kode ticker TLKM, diperdagangkan di Bursa IDX ya. Ini adalah situs resminya, cukup simpel saja, dan apa saja sih bidang usaha yang dimiliki oleh Telkom ini. Jadi Telkom ini listing di dua bursa ya, jadi dua listing, yang satu ada di IDX ya, Indonesian Stock Exchange di Indonesia, dan yang satu lagi itu adalah di NYSE atau New York Stock Exchange. Ada beberapa perusahaan yang dual listing ya, seperti dikabarkan Tokopedia dan Gojek juga akan dual listing, dan Grab juga kabarnya akan dual listing juga. Dan kepemilikan sahamnya, Telkom Indonesia dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebanyak 52,09% dan publik sebesar 47,91%. Jadi secara mayoritas masih dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia ya, karena kepemilikan sahamnya mencapai 52,09%. Sedangkan Telkom Indonesia ini sendiri memiliki banyak sekali anak perusahaan. Coba kita lihat sekilas Sobat Investor. Telkom ini memiliki Metranet, ada Telkomsat, Telkom Metra, dan Telkomsel. Ini anak perusahaan yang sangat penting bagi Telkom ya, sangat menghasilkan sekali. Ada juga MDI, Telkom Telstra, ILCS, Mitra Plaza, Infomedia, Nutek, SSI, PMI, ada Fintech Karya Nusantara. Ini yang memiliki link aja. Jadi kalau Sobat Investor memakai link aja, itu dioperasikan oleh Fintech Karya Nusantara, anak perusahaan dari Telkom. Ada Bosnet, ada Satelit Multimedia Indonesia, ada Finnet, MD Media, Telkom Sigma, Ad Medica, ada Melon, ya Melon juga anak perusahaan dari Telkom ya, ada Celem, dan ada Pins, Telkom Akses, Telin, perusahaan telekomunikasi Telkom yang fokus usahanya di luar negeri, yaitu ada Telin Australia, ada Telin Singapura, Telin Timor Leste, dan ada Telin Hong Kong. Dengan Pins membawahi T-Phone. Ini ada Telkom Infra, ada Mitratel. Mitratel memiliki Persada Soka, ada Telkom Property yang membawahi 3 perusahaan ya. Oh, ternyata Telin juga masih ada tambahan nih. Selain dari Telin tadi, Telin Australia, Singapura, Timor Leste, dan Hong Kong, juga ada Telin USA, Malaysia, dan TSGN. Selain itu, ternyata juga Telkom memiliki saham-saham meskipun tidak mayoritas, yaitu ada Transvision, dimiliki sebanyak 15,67% ya. Ada CSM, ada PT Jalin Pembayaran Nusantara, Pacific Satelit Nusantara, ada Batam Telekomunikasi, dan ada Bank Telindo. Totalnya itu ada 10 anak perusahaan kepemilikan langsung, 24 anak perusahaan kepemilikan tidak langsung, dan 11 perusahaan afiliasi. Kita lihat pergerakan harga sahamnya ya. Ini hari bursa tanggal 5 Mei 2021. Saham Telkom diperdagangkan di harga Rp3.210 per lembar saham. Kita lihat laporan keuangannya. Secara tahunan sebenarnya Telkom ini masih cukup tumbuh ya, meskipun tumbuhnya tidak terlalu signifikan. Ini di tahun 2016, revenue-nya tumbuh sebanyak 13,53% dan net income-nya tumbuh sebesar 24%. Lumayan untuk perusahaan sebesar Telkom, itu tumbuh di atas 10% itu udah kategori yang cukup bagus. Tahun 2017 ternyata masih tumbuh, revenue-nya sebesar 10,25% dan net income-nya sebesar 14,43% ya. Di tahun 2018 ini tumbuh tipis saja revenue-nya, yaitu hanya sebesar 1,97%, tapi net income-nya turun sebesar 19,61%. Di tahun 2019 masih naik tapi tipis, yaitu sebesar 3,65%, tapi net income-nya tumbuh lumayan sebesar 7,11%. Dan di tahun 2020 di musim pandemi ya, ternyata di musim pandemi Telkom masih bisa tumbuh meskipun tidak terlalu signifikan secara revenue, yaitu hanya sebesar 0,66%, tapi secara net income tumbuh cukup bagus, yaitu sebesar 10,40%. Sekarang kita lihat secara kuartal ya, di kuartal ke-1 itu ternyata revenue-nya turun sebesar 1,85% dan net income-nya juga turun sebesar 5,82% ya, dengan net profit margin-nya sebesar 17,14%, yang artinya turun sebesar 4,03%. Di kuartal kedua masih turun juga, revenue-nya sebesar minus 5,34%. Di kuartal ketiga masih turun 0,6%, meskipun net income-nya naik sebesar 5,7% ya. Dan di kuartal keempat ini yang lumayan membuat laporan keuangan tahunannya itu naik, karena di kuartal keempat itu ternyata naik cukup signifikan, yaitu revenue-nya naik sebesar 10,87% dan net income-nya naik sangat tinggi sampai 67,61% ya. Jadi pendapatan tahun 2020 ini revenue Telkom itu mencapai 136,45 triliun. Itu banyak sekali Sobat Investor, 136 triliun dalam satu tahun.
dengan pendapatan bersih sebesar 21,05 triliun, yang artinya net profit marginnya itu sebesar 15,43%. Itu lumayan tinggi ya, meskipun tidak bisa dikatakan sangat tinggi. Kalau menurut saya net profit margin di antara 10-20% itu cukup bagus. Dengan cash on hand ya, atau kas di tangan sangat bagus, sampai 20,59 triliun. Pergerakan harga sahamnya di satu hari terakhir itu ternyata naik sebesar 1,26%. Di 5 hari naik sebesar 1,58%, masih tipis saja naiknya. Sedangkan dalam 1 bulan ternyata turun, sobat investor. 1 bulan turun sebesar 5,03%. Dalam 6 bulan masih naik ya, masih naik lumayan sampai 15,88%. Dalam 1 tahun ternyata masih turun, sobat investor, sebesar 3,31%. Dan dalam 5 tahun, wow, ternyata dalam 5 tahun ini masih turun. Bahkan turunnya lumayan juga sampai 13,01%. Ya, ini yang patut dijadikan catatan. Ternyata kalau di hold secara long term, artinya 5 tahun itu masih kurang bagus ya, karena harga sahamnya turun. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai growth stock atau saham-saham yang bertumbuh. Bahkan ini sudah turun dari titik tertingginya ini sebesar minus 32,85% ya. Ini dari tahun berapa nih? Tahun 2017, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 2017 itu harga sahamnya sempat mencapai 4.770 dan terus turun sebesar minus 32,85% dan pernah turun sangat dalam ya, sampai minus 45,19%. Bagaimana kalau kita lihat Starmax? Starmax sih ini dari tahun berapa nih? Dari tahun 2005, dari tahun 2005 sampai tahun 2021 itu ternyata masih naik, dan naiknya juga cuma 200% ya. Perhatikan, dari tahun 2005 artinya sudah 16 tahun ya, hampir 16 tahun, itu ternyata naiknya hanya 200% saja. Menurut saya itu kurang bagus dijadikan sebagai growth stock atau perusahaan yang bertumbuh ya. Jadi kita hanya bisa mengharapkan Telkom ini sebagai perusahaan yang membagi dividen. Sekarang kita lihat dividennya. Dividen Telkom ini surprisingly cukup besar ya, sebesar 4,80%. Sekarang kita lihat dari histori dividen dari Telkom ini di situs Stockbit, Corporation Action, dan kita lihat di sini Telkom ini bisa dikatakan sangat rutin membagikan dividen. Ini data terlama yang ada di situs Stockbit dari tahun 2009 ya, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi dari data yang paling lama yang dimiliki oleh Stockbit dari tahun 2009 itu, Telkom itu selalu rutin membagikan dividen tiap tahun ya. Di tahun 2020, tepatnya tanggal 29 Juni, come date-nya, itu Telkom membagikan dividen sebesar Rp154 per lembar saham, yang menjadikan yieldnya menurut situs Stockbit itu, yield dari Telkom itu adalah 4,8%. Itu sangat lumayan sekali sobat investor. Menurut saya kalau saham itu yieldnya di atas 3% itu udah bagus ya. Ini yieldnya sampai 4,8%, itu menurut saya sangat bagus sekali jika Telkom ingin dimiliki sebagai perusahaan pembagi dividen ya. Kita bisa nanam saham di situ dan kita bisa menikmati dividen sebesar 4,8% per tahun. Sekarang market capital dari Telkom itu sebesar 317,99 triliun. Itu sangat besar untuk ukuran perusahaan yang ada di Indonesia ya. Kalau di luar negeri masih banyak sekali yang lebih besar, tapi untuk ukuran perusahaan di Indonesia, market capital sebesar 317 triliun itu sudah dikatakan sangat besar, dan price to earning-nya juga surprisingly tidak terlalu mahal, yaitu hanya sebesar 15,29 kali saja. Kita lihat laporan keuangan dari situs Indo Premier. Ini udah lengkap ya, laporan keuangan tahun 2020, udah 12 bulan. Dan saham yang beredar itu sebesar 99,1 miliar lembar saham, dan surprisingly jumlah saham yang beredar turun, yaitu di tahun 2017 itu jumlah saham yang beredar itu sebesar 100,8 miliar lembar, dan sekarang sebesar 99,1 miliar. Lumayan ya, turun sedikit, yang artinya Telkom itu melakukan sedikit buyback saham. Dengan market capital sekarang cenderung turun ya, karena di tahun 2017 itu sempat mencapai 447,6 triliun market capitalnya, dan sekarang di 318,0 triliun. Karena ya wajar saja turun, karena kan harga sahamnya turun nih, dari tahun 2017 itu turun sebesar 32% ya, makanya market capitalnya juga pasti turun. Sedangkan kas yang dimiliki itu surprisingly cukup naik ya,
meskipun sempat turun dari tahun 2017, memiliki kas sebesar 27,3 triliun, dan sekarang kas dimiliki sebesar 21,9 triliun, tapi sudah cukup menaik dari tahun 2019, yaitu kasnya sebesar 18,8 triliun. Yang bagus dari Telkom itu adalah ekuitasnya itu naik terus. Kita bacakan ya, dari tahun 2014 itu ekuitasnya 86,1 triliun, di tahun 2015 itu ekuitasnya 93,4 triliun ya, naik. Di tahun 2016 sebesar 105,5 triliun. Di tahun 2017 naik lagi menjadi 112,1 triliun. Di tahun 2018 naik lagi sobat investor menjadi 117,3 triliun. Di tahun 2019 itu sama saja ya, 117,3 triliun, pas sama saja. Tapi di tahun 2020 itu naik lagi menjadi 120,9 triliun, yang artinya dalam waktu 5 tahun itu naik cukup signifikan ya, dari 93,4 triliun di tahun 2015 menjadi sekarang sebesar 120,9 triliun di tahun 2020 kuartal keempat. Itu adalah ciri-ciri perusahaan yang bagus, yaitu ekuitasnya selalu naik. Meskipun juga secara long term juga hutangnya juga cukup naik juga ya, tapi masih tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan modalnya. Ya, artinya Telkom itu masih bisa dibilang perusahaan yang cukup bertumbuh. Sekarang kita lihat secara revenue nih, pendapatan kotor ya, masih belum dikurangi oleh beban usaha. Itu juga surprisingly terus naik sebenarnya sobat investor. Di tahun 2014 itu sebesar 89,7 triliun pendapatannya. Di tahun 2015 sebesar 102,5 triliun, tahun 2016 sebesar 116,3 triliun, di tahun 2017 sebesar 128,3 triliun, di tahun 2018 sebesar 130,8 triliun, di tahun 2019 sebesar 135,6 triliun, dan di tahun 2020 sekarang melesat menjadi 136,5 triliun. Jadi secara revenue atau pendapatan itu sebenarnya Telkom itu terus meningkat sobat investor. Sedangkan secara net profitnya juga ternyata ada peningkatan dari tahun lalu, yaitu dari sebesar 18,7 triliun jadi 20,8 triliun ya. Yang artinya sebenarnya Telkom itu adalah perusahaan yang sangat tahan dengan pandemi corona ya, karena meskipun ada pandemi corona, tapi baik secara pendapatan ataupun laba itu meningkat dari tahun 2019. Itu cukup bagus sobat investor. Dan surprisingly ini yang menarik sobat investor, yaitu price to earning ratio-nya itu sekarang adalah yang paling murah dibandingkan dari price to earning ratio beberapa tahun yang lalu. Itu bagus sekali. Jadi sekarang harganya itu Telkom sedang murah sobat investor. Kita lihat ya, di tahun 2014 itu price to earning-nya sebesar 19,73 kali. Di tahun 2015 price to earning-nya sebesar 20,21 kali. Tahun 2016 price to earning-nya sebesar 20,73. 2017 price to earning-nya sebesar 20,21. Tahun 2018 price to earning-nya sebesar 20,61, di tahun 2019 sebesar 21,08 kali, dan di tahun 2020 price to earning ratio-nya itu hanya sebesar 15,29 kali saja. Ya, 15,29 kali itu tidak bisa dikatakan murah banget, tapi untuk ukuran perusahaan semapan Telkom dan sebesar Telkom, menurut saya masih cukup murah sobat investor, apalagi dibandingkan dengan price to earning ratio beberapa tahun lalu itu adalah yang paling murah. Jadi sekarang harga Telkom itu lagi murah-murahnya nih, dan saya yakin ketika ekonomi Indonesia nanti membaik, saya yakin harga saham Telkom juga akan ikut naik. Jadi sekarang turun itu bukan karena performa Telkom yang sedang tidak bagus, tapi mungkin karena investor-investor sedang tidak terlalu tertarik untuk menanamkan saham di Telkom, ya bisa karena kebutuhan atau mungkin juga sedang ditanamkan di kripto atau yang lainnya. Yang pasti sekarang harga saham Telkom itu sedang murah-murahnya. Dan kita lihat secara price to book value juga ternyata sekarang lagi murah sobat investor. Tahun lalu itu PBV-nya sebesar 3,35 kali, tapi sekarang tuh hanya 2,63 kali saja. Sedangkan return on asset-nya itu juga masih sama padahal ya, yaitu sebesar 8,42%. Sedangkan return on equity surprisingly juga malah naik nih dari tahun lalu, yaitu tahun 2019 itu return on equity-nya sebesar 15,92%, tapi sekarang di tahun 2020 kuartal keempat return on equity-nya sebesar 17,21%. Wow. Ini menarik sekali ternyata saham dari Telkom ini sobat investor. Dan debt to equity ratio juga ternyata naik tapi tidak terlalu signifikan. Di tahun 2019 itu debt to equity ratio-nya sebesar 0,89 kali.
Tapi di tahun 2020 itu naik, tapi hanya menjadi sebesar 1,04 kali. 1,04 kali menurut saya masih cukup sehat untuk perusahaan seperti Telkom. Apalagi Telkom memiliki kas yang sangat banyak, yaitu sampai 21,9 triliun. Itu cukup bagus ya Sobat Investor. Jadi kesimpulannya bagaimana? Menurut saya kesimpulan dari Telkom itu untuk sekarang itu sedang murah. Jadi kalau Sobat Investor tertarik untuk membeli saham Telkom, itu sekarang valuasinya sedang murah, bahkan paling murah dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Tapi patut diingat bahwa Telkom ini bukan perusahaan yang dibeli untuk diharapkan kenaikan harga sahamnya ya. Mungkin akan naik ya. Tapi kalau dilihat secara 5 tahun begini, menurut saya kurang cocok kalau Telkom dibeli untuk diharapkan kenaikan harga saham yang terlalu signifikan seperti perusahaan-perusahaan yang bertumbuh mungkin mengharapkan dalam 1 tahun kenaikan harga sahamnya sampai 50%. Itu menurut saya tidak masuk akal untuk perusahaan Telkom ya. Tapi Telkom ini sangat cocok dijadikan dividen stock, yaitu Sobat Investor membeli saham Telkom, dinikmati saja, turun ya beli lagi, karena Sobat Investor mengharapkan dividen yang cukup besar, yaitu sebesar 4,8% ya. Nah, untuk saya sendiri, karena saya lebih ke arah growth stock ya, atau mencari perusahaan-perusahaan yang bertumbuh dan tidak terlalu fokus pada dividen, untuk saya sendiri, saya belum memiliki saham Telkom. Tapi, bagi Sobat Investor yang tertarik dengan dividen dan ingin memiliki perusahaan yang sangat stabil, sangat penting dan dibutuhkan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, dan sangat aman lah, stabil, aman, dan mapan, dan hanya mengharapkan dividen sebagai imbal hasil yang utama, dan pertumbuhan harga saham tentu diharapkan, tapi hanya sebagai sampingan, yang utama adalah dividen, maka Telkom ini sangat cocok ya, karena histori pembagian dividennya sangat solid sekali, selalu membagikan dividen secara rutin dari 2009 ya, menurut data terakhir dari Stockbit. Itu artinya Telkom ini adalah pembagi dividen yang sangat solid. Jadi sangat bagus sekali jika Sobat Investor ingin membeli saham Telkom untuk dinikmati dividennya. Dan surprisingly sekarang juga harganya sedang sangat murah dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir. Oke, itu pendapat saya Sobat Investor. Bagaimana pendapat Sobat Investor semua? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan notifikasi jika Slam Invest mengeluarkan video yang terbaru. Dan bagi yang memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.